Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir atau tugas UAS dari mata kuliah manajemen strategik, yaitu analisis SWOT dan IE Matrix terhadap Bank BTN. Sebelumnya yang saya hormati Bu Insyiro selaku dosen pengampu manajemen strategik. Nah, di sini kami memiliki 5 anggota kelompok, yaitu yang pertama Eka Dinda, kemudian ada Farah Huda, kemudian ada Rahmat Ramadan, dan saya sendiri Aisyah Sriwindari, dan yang terakhir yaitu Surya. Baik, selanjutnya yaitu profil dari PT Bank Tabungan Negara, yaitu BTN merupakan salah satu bank milik negara yang beroperasi di sektor industri perbankan dengan fokus utama pada pembiayaan perumahan. Sejak awal pendiriannya, BTN dikenal sebagai bank yang memiliki peran strategis dalam mendukung program kepemilikan rumah nasional, khususnya melalui penyaluran kredit pemilikan rumah yaitu KPR, baik subsidi maupun non-subsidi. Fokus bisnis tersebut menjadikan BTN sebagai pemain utama di sektor pembiayaan properti dan perumahan di Indonesia dengan basis nasabah yang tersebar di berbagai segmen masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, BTN menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Perubahan kondisi makroekonomi, fluktuasi bunga, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya persaingan di industri perbankan menuntut BTN untuk terus melakukan penyesuaian strategi. Di sisi lain, BTN juga dihadapkan pada tantangan internal berupa kebutuhan peningkatan efisiensi operasional, penguatan inovasi layanan digital, serta pengelolaan risiko kredit yang erat kaitannya dengan siklus industri properti. Meskipun demikian, kinerja keuangan BTN menunjukkan ketahanan yang relatif baik, ditopang oleh portofolio KPR yang besar, dukungan kebijakan pemerintah, serta upaya transformasi digital dan penguatan pendanaan melalui peningkatan dana murah. Lalu di sebelah kiri terdapat diagram yang menjelaskan terkait dominasi kredit KPR terhadap total kredit BTN. Pada grafik tersebut menggambarkan struktur portofolio kredit Bank BTN selama periode 2020 sampai dengan 2024 dengan fokus pada perbandingan antara kredit pemilikan rumah dan total kredit. Terlihat bahwa sepanjang periode tersebut kredit KPR tumbuh secara konsisten dan selalu mendominasi komposisi total kredit BTN. Pada tahun 2020, nilai kredit KPR berada pada kisaran 260 triliun dari total kredit sekitar 280 triliun. Pada tahun 2024, kredit KPR meningkat menjadi 315 triliun, sementara total kredit mencapai sekitar 350 triliun. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 85 sampai dengan 90% portofolio kredit BTN secara berkelanjutan bertumbuh pada sektor perumahan. Dari perspektif strategi bisnis, tren ini mencerminkan keberhasilan BTN dalam menjalankan fokus inti atau core kompetensi sebagai bank spesialis pembiayaan perumahan nasional, khususnya melalui KPR subsidi dan non-subsidi. Konsistensi pertumbuhan KPR juga menunjukkan dukungan yang kuat terhadap program perumahan nasional, serta stabilitas permintaan di segmen masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Hal ini
memperkuat posisi BTN pada dimensi perumahan, terutama untuk penguasaan pasar dan mendapatkan dukungan kebijakan pemerintah. Baik, untuk analisis yang kami gunakan pada kesempatan kali ini yaitu menggunakan analisis SWOT, di mana analisis SWOT adalah alat atau metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, yaitu ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi, proyek, atau bisnis. Analisis ini bertujuan untuk membantu organisasi memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan serta untuk merumuskan strategi yang efektif berdasarkan penilaian. Lalu untuk analisis yang kedua yaitu menggunakan analisis strategi internal dan eksternal, yaitu menggunakan IE Matrix. IE Matrix adalah alat manajemen strategi yang membantu organisasi menilai unit bisnis atau produk mereka berdasarkan dua dimensi, yaitu dari kekuatan internal dan daya tarik eksternal. IE Matrix memandu keputusan tentang alokasi sumber daya dan arah strategis seperti apakah akan berinvestasi, mempertahankan, atau melepaskan unit tertentu dengan memposisikan setiap unit dalam matriks IE. Organisasi dapat memilih strategi yang selaras dengan kekuatan dan kondisi pasar eksternal. Baik, yang pertama adalah strength atau kekuatan pada PT Bank Tabungan Negara atau BTN. Kekuatan utama BTN terletak pada spesialisasi bisnis yang sangat jelas dan konsisten, yaitu sebagai Bank Perumahan Nasional. Selama puluhan tahun, BTN telah menjadi market leader dalam pembiayaan KPR, khususnya untuk segmen rumah subsidi dan masyarakat berpenghasilan rendah. Fokus ini membuat BTN memiliki keunggulan kompetitif yang sulit ditiru, baik dari sisi pengalaman jaringan maupun pemahaman pasar perumahan. Kekuatan berikutnya adalah dukungan struktural sebagai bank BUMN. Status ini memberikan BTN kepercayaan tinggi dari masyarakat, akses kuat terhadap program pemerintah seperti program 1 juta hingga 3 juta rumah, serta stabilitas pendanaan jangka panjang. Hal ini terbukti dari pertumbuhan aset, kredit, dan laba BTN yang tetap terjaga bahkan di tengah kondisi ekonomi yang penuh tekanan. Dari operasional, BTN juga menunjukkan kekuatan melalui transformasi digital yang terarah, pengembangan ekosistem KPR digital dan layanan BTN Mobile, mempercepat proses pembiayaan, meningkatkan efisiensi, serta memperluas basis nasabah retail. Digitalisasi ini tidak hanya memperkuat layanan, tapi juga meningkatkan pendapatan berbasis biaya dan loyalitas nasabah. Selain itu, BTN memiliki kekuatan strategis dalam komitmen keberlanjutan dan ESG. Integrasi pembiayaan perumahan ramah lingkungan, tata kelola yang kuat, serta konsistensi dalam laporan keberlanjutan memperkuat citra BTN sebagai bank yang tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga dampak sosial dan lingkungannya. Baik, yang selanjutnya yaitu weakness dari Bank BTN sendiri. Yang pertama yaitu ketergantungan tinggi pada segmen KPR atau properti, yang dimana BTN memiliki konsentrasi bisnis yang kuat pada pembiayaan perumahan, khususnya KPR subsidi dan non-subsidi. Hal tersebut menyebabkan diversifikasi pendapatan yang relatif terbatas, sehingga kinerja bank menjadi sangat sensitif terhadap siklus industri properti. Nah, ketika terjadinya perlambatan sektor properti, maka bank sendiri cenderung melemah, sehingga membuat pertumbuhan kredit dan pendapatan bank menjadi turun seperti itu.
itu. Lalu yang kedua yaitu adanya keterbatasan inovasi layanan dan adaptasi teknologi dibandingkan dengan bank besar lainnya. Bank digital dari BTN masih menghadapi tantangan dalam kecepatan inovasi produk dan layanan berbasis teknologi. Transformasi digital memang telah berjalan, namun pengembangan relatif bertahap. Kondisi ini berpotensi mengurangi daya saing BTN dalam menjangkau segmen nasabah yang lebih mudah dan digital. Lalu yang ketiga yaitu adanya resiko kredit akibat pelemahan pasar properti, yaitu fokus pembiayaan BTN pada sektor properti meningkatkan exposure resiko kredit apabila terjadi penurunan harga rumah, meningkatnya pengangguran, atau tekanan ekonomi makro. Untuk selanjutnya, opportunities, peluang pasar ekspansi segmen. Pertama, pertumbuhan homeownership rate di kota tier 2 dan tier 3. Jika kita perhatikan sebelumnya, pembelian rumah terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Namun sekarang dengan pertumbuhan ekonomi yang merata ke berbagai wilayah, semakin banyak orang di kota-kota menengah seperti Malang, Makassar, Medan, atau Pontianak yang ingin memiliki rumah. Yang kedua, program subsidi KPR pemerintah terus berkembang. Pemerintah terus meluncurkan program-program subsidi suku bunga untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah membeli rumah. BTN sebagai bank umum adalah pilihan utama untuk menyalurkan kredit subsidi ini, sehingga volume bisnis ini akan terus bertambah. Untuk yang ketiga, segmen working profesional yang mencari produk perbankan digital. Generasi milenial dan Z yang mayoritas adalah profesional muda tidak lagi tertarik datang ke kantor. Mereka mencari kemudahan transaksi melalui aplikasi mobile dan digital platform. Untuk yang keempat, UMKM yang membutuhkan kredit bisnis dengan cara terjangkau. Sektor UMKM adalah motor pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun sering kesulitan mendapatkan kredit dari bank. BTN memiliki peluang untuk menjadi pilihan utama UMKM dengan menawarkan skema kredit yang mudah dan terjangkau. Untuk yang selanjutnya terdapat risk atau ancaman dari Bank BTN. Bisa kalian lihat di layar. Ancaman yang pertama yaitu perubahan regulasi yang semakin ketat. Risikonya jika Bank BTN terlambat menyesuaikan kebijakan atau sistem, bisa terkena sanksi, teguran regulator, dan penurunan reputasi. Ancaman yang kedua yaitu resiko perubahan iklim terhadap portofolio kredit. Risikonya, rumah yang dibiayai berada di wilayah rawan banjir atau bencana, nilai jaminan akan turun. Kemudian ancaman yang ketiga yaitu rendahnya pemahaman ISG dari debitur dan mitra. Risikonya debitur tidak siap memenuhi standar ISG, dampaknya akan menghambat penyaluran kredit berkelanjutan. Ancaman yang keempat yaitu risiko reputasi atau greenwashing. Risikonya yaitu jika ada ketidaksesuaian antara klaim ISG dan praktik di lapangan, BTN bisa dituduh greenwashing. Ancaman yang kelima yaitu persaingan antar bank dalam produk ISG. Resikonya persaingan bunga dan inovasi makin ketat. Dan ancaman yang terakhir yaitu resiko keamanan data dan digitalisasi. Resikonya ancaman serangan cyber dan kebocoran data nasabah. Baik, yang selanjutnya yaitu IM Matrix. IM Matrix yaitu alat analisis yang digunakan untuk menentukan arah strategi perusahaan berdasarkan kondisi internal dan eksternal. IM Matrix menggabungkan dua hasil utama yaitu Internal Factor Evaluation atau IFE dan External Factor Evaluation atau EFE. Skor IFE menggambarkan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, sedangkan skor EFE menunjukkan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Melalui IM Matrix, manajemen dapat menentukan apakah perusahaan sebaiknya bertumbuh, mempertahankan posisi, atau melakukan divestasi. Nah, pada gambar di samping terlihat matriks IE yang terbagi menjadi 9 sel. Sumbu horizontal menunjukkan skor IFE mulai dari lemah hingga kuat, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan skor EFE dari rendah hingga tinggi. Sel 1, 2, dan 4 berada pada zona growth and build, yang berarti perusahaan memiliki kondisi internal yang kuat dan peluang eksternal yang baik. Strategi yang disarankan adalah penetrasi pasar, pengembangan produk, dan integrasi.
Sel 3, 5, dan 6 berada pada zona hold and maintain, di mana perusahaan disarankan untuk menjaga posisi pasar dan meningkatkan efisiensi. Sedangkan sel 6, 8, dan 9 termasuk zona harvest or divest yang menunjukkan kondisi internal dan eksternal yang kurang mendukung, sehingga perusahaan perlu meminimalkan investasi atau melepas unit bisnis. Dengan demikian, IE Matrix membantu perusahaan menentukan strategi yang paling tepat berdasarkan keseimbangan antara kemampuan internal dan kondisi pasar eksternal, sehingga keputusan strategis yang diambil menjadi lebih terarah dan rasional. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.